Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di persiapan CPNS 2026 part 10. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas nomor 1. Let's go. Mari kita bahas soal nomor 11 ya, yaitu soal perbandingan. Ya, di sini dikatakan bahwa perbandingan populasi kuman bersifat X ya sama dengan 5 dan yang tidak bersifat Y itu adalah bersifat X itu adalah 3 ya, berarti X berbanding Y misalkan ya. Ini sama dengan 5/3. Dan bahwa 3/8 dari kuman yang bersifat X adalah yang tidak bersifat X adalah jantan. Berarti jantan itu 3/8 ya. Dan yang ditanyakan adalah populasi kuman X jantan terhadap populasi kuman keseluruhan. Nah, misalkan ini kita kasih Z ya. Maka perbandingannya dapat kita buat seperti ini. Jadi perbandingan populasi sifat X dan sifat bukan X sama dengan sifat yang jantan X dan yang jantan bukan X, yaitu 3/8 ya. Maka Z sama dengan 5/3 dibagi 3/8. Ini kita bisa kanselasi sama dengan 5/8. Jadi jawabannya itu adalah bagian B ya. Kita lanjut ke soal nomor 12, yaitu tentang rasio gaji. Nah, jadi sebuah perusahaan mengurangi jam kerja pegawainya dari 40 jam per minggu menjadi 36 jam per minggu. Jadi dulu ini sama dengan 40 jam ya. Sekarang sama dengan 36 jam. Jika seorang pegawai tadi diberi gaji X ya. Ini X ya. Berapa rupiahkah gaji sekarang? Misalkan gaji sekarang itu Y ya. Nah, ini perbandingannya. Jadi perbandingannya adalah kita bisa tuliskan bahwa jam per minggunya 40/36 itu sama saya dengan gaji per ini ya. Nah, jadi kita ini bisa kali silang ya, maka Y sama dengan 36X/40. Ini kita sama-sama bagi 4 ya. Maka 9X/10. Ya, jadi jawabannya itu adalah bagian D ya. Lanjut ke soal nomor 13, yaitu luas dan persentase. Seorang pekerja mengecat tembok yang tingginya 3 meter dan telah sepertiga selesai. Oke, berarti ini ada tembok dengan tinggi adalah 3 meter dan misalkan panjangnya P ya. Maka yang kita bisa ketahui adalah luasnya sama dengan 3P. Dan di sini katakan bahwa telah sepertiga selesai, berarti yang selesai ini sama dengan sepertiga, kita kalikan dengan 3P sama dengan P ya. Jika dia selanjutnya mengecat tembok 10 meter persegi lagi, dia sudah akan tinggal 1/4. Berarti kalau misalkan ditambah dengan 10 meter, maka total selesainya itu adalah 10 ditambah P yang sebelumnya ya. Nah, 3/4 selesai itu berapa sih? Jadi kalau misalkan 3/4 dikalikan dengan luas totalnya yaitu 3P, maka ini 2,25P ya. Nah, ini kita bisa samakan aja. Jadi sama dengan 10 ditambah P sama dengan 2,25P. 10 sama dengan 2,25P dikurangi P ya, sama dengan 1,25P ya. Maka P ini sama dengan 10 dibagi dengan 1,25 sama dengan 8 ya. Jadi jawabannya di sini adalah 8 meter. Lanjut ke soal nomor 14, yaitu soal perpindahan. Seseorang dari titik X berjalan ke timur. Oke, ini kita kasih dulu nih tandanya. Utara dan ini timur ya. Seseorang dari titik X berjalan ke timur 1 km, kemudian ke utara 2 km, kemudian ke timur 1 km, terus ke utara 1, ke timur 1, ke utara 1. Ya, ini titik Y. Berapa kilometer jarak dari titik X ke titik Y? Berarti jarak dari titik ini ke sini ya. Nah, ini kita bisa pakai rumus Pitagoras nih sebenarnya. Ini kan 1 ya. Ini 2, ini 1, 1, 1, 1 ya. Berarti kita jumlahkan aja ini. 1 tambah 1 tambah 1 berarti ini 3 cm. Ya, kalau misalkan 3 km ya, maaf. Kilometer. Kalau ini 2, 1, 1 berarti 4 ya.
Kita langsung pakai rumus Pitagoras, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat ya. A sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ya. Sama dengan akar dari 9 ditambah 16 akar 25 sama dengan 5. Nah, jadi jawabannya ini adalah bagian D, yaitu 5 ya. Lanjut ke soal nomor 15, yaitu soal persentase ya. Panitia mengedarkan undangan pertemuan untuk 50 wanita dan 70 pria. Jika ternyata 40% dari undangan wanita dan 50% undangan pria hadir, kira-kira berapa persen yang hadir? Oke, jadi kita hitung dulu. Berapa sih yang hadir? Nah, wanita itu kan katanya 40% dari 50 ya. Ini kan sama dengan 20 orang. Kalau yang pria itu sama dengan 50% dari 70. Ini kan 35 orang ya. Nah, jadi total yang hadir itu sama dengan 55 orang, oke? Nah, total undangan itu kan sama dengan 50 ditambah 70 sama dengan 120 orang. Berarti persentase hadir itu sama dengan 55 total yang hadir saat ini dibagi dengan total undangan yang 120, kita kali 100%. Ini sama dengan 45,83% ya. Kalau misalkan kita bulatkan jadi bagian D ya, 46% yang hadir. Lanjut ke soal nomor 16, yaitu soal deret angka. Nah, ini sangat gampang teman-teman ya. Jadi teman-teman cukup melihat polanya sebenarnya. Jadi ini polanya adalah ya, ini polanya ditambah 4, ini juga ditambah 4, oke? Pola yang bagian bawah, pola di sini itu ditambah 2 ya. Maka harusnya di sini itu ditambah 2 juga. Berarti di sini itu adalah 16, oke? Jadi bagiannya DB ya. Sangat gampang sekali. Lanjut ke nomor 17, ini sama dengan sebelumnya teman-teman ya, tapi di sini cuman langsung aja, berarti 3, 4, 5 kita kurangi dengan 1, 2, 3. Ini kan 2, 2, 2 ya. 5, 6, 7 kita kurangi 3, 4, 5 juga 2, 2, 2. Berarti jawaban di sini itu adalah 5, 6, 7 ditambah 2, 2, 2 ya. Berarti di sini 9, 8, 7 ya. 7, 8, 9 berarti bagian D. Lanjut ke nomor 18. Di sini juga soal deret dan kita bisa lihat ini deret apa ya. Ini kita tambahkan 2 ya. Di sini kita tambahkan 4. Berarti harusnya di sini itu kita tambahkan 8 ya. Karena ini harusnya ini perkalian ya, kali 2 ya, gitu-gitu. Di sini kita kurangi 2 ya, di sini juga kita kurangi 2, tetapi yang ditanyakan kan yang di sini ya. Berarti 18 ditambah 8 ya. Itu berarti berapa tuh? Berarti 26 ya. Jadi jawabannya itu adalah C, oke? Lanjut ke nomor 19, di sini juga pasti ada polanya ya. Polanya seperti apa? Seperti ini minus 7 ya. Ini juga minus 7, ini juga minus 7. Berarti 49 dikurangi 7 itu sama dengan 42 ya. Berarti bagian E. Sangat gampang sekali teman-teman. Nah, kalau tadi itu selalu berkaitan dengan angka, sekarang kita berkaitan dengan huruf. Ini pasti ada polanya. Nah, polanya seperti apa? Kita lihat aja nih. Oh, ada CBA. CBA. Oh, ada lagi FED. Tapi semuanya dibalik ya. ABC menjadi CBA. FED menjadi DEF menjadi EFD. Berarti harusnya yang selanjutnya di sini itu adalah dibalik juga nih. Karena di sini kan PQRS ya. Tapi yang ditanyakan kan setelahnya. Berarti apa? DEF GHI. GHI. Tetapi dibalik ya. Berarti IHG. Jadi jawabannya adalah bagian B, yaitu I. Nah, itu dia soal pada hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-temannya untuk persiapan CPNS 2026 biar kita lolos bareng. Thank you.